Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Jauhar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan para asatidz dan asatizah, para alim ulama cerdik pandai yang kami muliakan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur tidak lupa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, nikmat iman, sehingga langkah dengan mudah kita menuju rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, sekaligus kita bersama-sama melanjutkan tentang kitab Syama'il Muhammadiyah yang beberapa kali pertemuan kita bahas. Semoga dengan jalan kita bersama-sama thalabul ilmi, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan menuju surganya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan bagi junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa kita berselawat kepadanya, kita termasuk umatnya nanti di yaumil mahsyar yang mendapatkan syafaatul ulama dari beliau. Salah satu hal yang didamba-dambakan oleh umatnya mendapatkan pertolongannya dan masuk di surganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal yang paling kita cintai, hal yang paling kita dambakan ketika kita mencintai seseorang, ketika kita mendambakan seseorang, tentu kita selalu membayang-bayangkan bagaimana seseorang tersebut, bagaimana bentuk fisiknya, kemudian bagaimana perilakunya, bagaimana tindak tanduknya, dan bagaimana kebiasaannya. Itu yang kita pelajari di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mimpi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, runtutan materi yang sudah kita bahas dari beberapa pertemuan, bagaimana tubuh Rasulullah, bagaimana cara duduk Rasulullah, kemudian bagaimana Rasulullah makan dan apa yang dimakan dan sebagainya. Nah, tentu hal tersebut, nikmat yang paling indah adalah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti seluruh umat Nabi Muhammad akan bertemu
secara langsung di yaumil mahsyar, di hari kiamat, dan masuk surga bersama beliau. Tetapi sebelum itu ada nikmat yang sangat didamba-dambakan seorang muslim yang mencintainya, adalah nikmat yang Allah berturunkan berupa mimpi, dan mimpi itu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Ar-Rum ayat 23 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahari wabtigha'ukum min fadli. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Dan dari tanda-tanda kebesarannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang, dan usahamu mencari sebagian karunia. Sungguh pada demikian itu benar tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Nah, tidur adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di dalam tidur itu ada mimpi. Nah, mimpi itu Bapak Ibu yang kita kenal ada 3. Mimpi yang datang dari Allah, mimpi yang datang dari syaitan, dan mimpi bunga tidur. Nah, kita harus bisa membedakan. Jangan-jangan nanti kita datang mengaku-ngaku nabi, ketemu cerita sama tetangganya, saya tadi malam bertemu sama nabi gitu. Nah, nabi seperti apa? Orangnya besar, tinggi, jubahnya putih, jenggotnya putih semua misalnya. Nah, kita harus tahu itu benar-benar nabi atau tidak. Nah, itu harus kita identifikasi dengan benar. Karena Bapak Ibu, tidur itu, kalau kita bangun tidur, seharusnya kita akan semakin dekat kepada Allah. Karena tidur itu kematian kecil. Memang arwah terpisah dengan jasad kita itu ketika kita tidur. Jadi tiba-tiba ketika tidur kita bermimpi entah di mana-mana. Misalkan kita tidurnya di rumah kita bermimpi di sebuah pulau, atau kita bermimpi sedang naik kuda. Nah, arwah kita mungkin ada di belahan dunia, ada di belahan yang lain, tubuh kita masih ada di sini. Nah, kita mati. Jadi tidur itu adalah salah satu tanda jasad kita terpisah dari ruh kita. Makanya sebelum tidur kita berdoa, semoga kita dijaga oleh Allah dari mimpi-mimpi yang didatangkan dari syaitan. Nah, mimpi yang menakutkan, mimpi yang membawa kabar buruk, atau mimpi ketemu ular. Nah, di dalam hadis dari Abi Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadisnya, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqdah. Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqdah. Au ka'annama ra'ani fil yaqdah la yatamassalu syaitanu bi. Nah, kata Nabi, barang siapa yang melihatku, man aroni fil manam, barang siapa yang melihatku dalam tidur, artinya mimpi, fasayaroni fil yaqdah, maka niscaya dia akan melihatku dalam keadaan terjaga atau terbangun. Istaiqodo yastaiqidu. Nah, artinya bangun, terbangun. Jadi kata Nabi, barang siapa yang melihatku di dalam mimpinya, maka dia
dia akan melihatku di dalam keadaan terjaga, au ka'annama, atau seakan-akan ro'ani fil yaqdah, atau seakan-akan dia melihatku dalam keadaan terjaga. La yatamassalu, tidak akan sekali-kali, tidak akan sekali-kali setan itu menyerupai diriku, kata Nabi. Jadi kalau kita bermimpi dengan Nabi, ya memang itu kita memang jumpa dengan Nabi. Tapi ingat Bapak Ibu, setan tidak bisa menyerupai Nabi, tetapi setan bisa mengaku-ngaku jadi Nabi. Nah gitu. Ingat ya Bu. Jadi ketika kita berjumpa dengan Nabi, ingat pelajaran kita. Pelajaran di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah sudah diruntun di dalam kitab itu sudah didefinisikan bagaimana Nabi. Nah, nanti di dalam mimpi datang, wahai Pak Elvitan, saya Nabi Muhammad. Nanti ketika kamu bangun, tolong sembelih ayam 5 ekor berwarna hitam misalkan. Nabi itu mengaku. Nah, sementara Pak Elvitan sudah membaca kitabnya bahwa Nabi itu berjenggot dan tidak putih, hanya beberapa helai saja putih jenggotnya. Rupanya di dalam mimpi jenggotnya putih semuanya, rambutnya putih semuanya. Oh, ini setan ini. Nah, sudah tahu. Tapi kalau orang yang belum membaca sejarahnya, dia tak ingat, ya saja. Udah, ceritalah sama tetangga bahwasanya dia bertemu dengan Nabi. Ingat, karena setan itu bisa saja mengaku-ngaku dia Nabi Muhammad. Sama dengan kita Bapak Ibu, ketika kita mungkin tidur, kita didatangi bermimpi dengan ayah kita yang sudah meninggal misalkan. Nah, bisa saja itu setan yang menyerupai dan ingin menakut-nakuti kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abi Hurairah radhiyallahu an juga mengatakan, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul lam yabqa minan nubuwah illa al-mubashshir. Qalu wa mal mubashshir, kata sahabat, qala ru'yas salihah. Yang artinya tidak ada tanda-tanda kenabian yang tersisa kecuali mubashshirah. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu mubashshirah? Kemudian Nabi menjawab, mimpi yang baik. Jadi mimpi adalah salah satu tanda-tanda kenabian. Jadi tidak ada lagi tanda-tanda kenabian kecuali al-mubashshirah. Jadi setelah sekian tahun Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul, kemudian ada tinggal mimpilah yang menjadi tanda kenabian. Jadi mimpi ini ada 3 tadi Bapak Ibu ya, mimpi yang dari Allah, mimpi yang dari setan. Nah, apa tanda-tanda mimpi yang dari Allah Subhanahu wa taala? Adalah mimpi ru'yas shalihah atau mimpi yang baik. Jadi ketika kita bermimpi yang baik, mimpi yang kita sukai, mimpi yang mendekatkan kita kepada Allah, itu adalah mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak Ibu, jika mimpi itu menakutkan, kemudian jika mimpi itu membuat kita was-was, itu datangnya dari setan. Sebagaimana hadis Nabi dari
Abi Qatadah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ru'yas salihah wa fi riwayatir ru'yal hasanah minallah wal hukmu minasyaiton faman ra'a syai'an yaqra'ahu falyanqut an shimalihi salasan wal yataghawwat minasyaiton fa innaha la tadur. Mimpi yang baik di dalam sebuah riwayat disebutkan ru'yal hasanah adalah berasal dari Allah, sedangkan mimpi buruk berasal dari syaitan. Oleh karena itu barang siapa yang mimpi sesuatu yang dia tidak kehendaki, maka hendaklah dia meludah ke sebelah kirinya 3 kali dan hendaklah dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita bermimpi takut dikejar-kejar genderuwo misalkan, atau tiba-tiba kita bangun tersentak, mimpi itu datang dari setan. Nah, kata Nabi, ketika kita mimpi seperti itu, meludahlah ke sebelah kiri 3 kali. Nafs, tapi meludahnya itu bukan gitu. Keluar nanti rupanya sebelah kiri istrinya kan. Ludahnya 3 kali. Cukup menghembus dengan ludah sedikit saja. Gitu. Cukup 3 kali saja. Nanti rupanya Pak Diki meludah buah katanya. Rupanya istrinya di samping bertengkar lah. Nah, disuruh keluar, tidurlah dia di luar kan. Oke, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mimpi dengan Nabi adalah yang kita damba-dambakan. Nah, bagaimana mimpi dengan Nabi itu tipsnya? Nah, sebenarnya yang saya pahami tidak ada tips yang ibaratnya baku gitu. Harus ini seperti itu, harus ini seperti itu. Tidak. Ketika kita bermimpi dengan Nabi itu tandanya kita baik. Nah, tipsnya bagaimana kita bertemu dengan Nabi itu sebenarnya tidak ada bacaan-bacaan yang harus kita baca. Misalkan harus membaca ayat ini 40.000 kali atau membaca sholawat sampai 100.000 kali. Sebenarnya tidak ada hal baku yang disampaikan oleh Nabi kepada kita untuk bertemu. Tips yang saya pahami itu sederhana. Yang pertama adalah lakukan kesolehan dan ketaatan kepada Allah. Ketika kita soleh, ketika kita taat, ketika kita menjaga, kemudian kita menjaga sunnah Nabi, kemudian kita selalu berselawat kepada Nabi, kemudian kita mencontoh uswah dari Nabi, insya Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan. Walaupun kita nanti akan dipertemukan di yaumil mahsyar, di hari kiamat, kita diberi rizki oleh Allah bertemu kepada Nabi kita Muhammad SAW melalui mimpi. Nah, itu kalau sudah kita mimpi, Bu, itu luar biasa. Tapi Bapak Ibu, di dalam Al-Quran, di dalam kisah mimpinya Nabi Yusuf, dia menyampaikan kepada bapaknya, wahai ayahku, aku bermimpi bulan-bulan itu, bulan dan bintang itu sujud kepadaku. Kemudian sang ayah menjawab, jangan engkau ceritakan kepada saudara-saudaramu. Nah, hal ini Bapak Ibu, ketika kita bermimpi yang jelek dari ayat tersebut, atau bermimpi
hal-hal yang tidak ada syar'inya, atau tidak ada hal-hal yang itu membuat bingung, kita sebenarnya tidak boleh menceritakan kepada saudara-saudara kita. Atau kita bertemu dengan sesuatu hal yang baik di dalam mimpi, itu tidak boleh berceritakan kepada saudara kita atau tetangga kita atau bahkan saudara kita. Kenapa begitu? Karena di dalam mimpi yang buruk, Bapak Ibu, jika kita menceritakan kepada saudara kita, misalkan tadi malam aku berjumpa dengan ular besar, kepalanya 7, misalkan begitu. Kemudian aku dikejar-kejar lari-lari. Hal-hal seperti itu tidak boleh diceritakan, Bapak Ibu. Karena setan akan senang. Karena tujuan setan adalah bagaimana membuat hati seseorang itu selalu takut dan bimbang serta was-was. Jadi makin banyak diceritakan, setan itu makin senang. Jadi tutup istighfar kepada Allah, minta perlindungan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, cukup. Nah, seperti itu. Atau mungkin kita mimpi bertemu dengan ulama kita, sehingga kita senang. Sebenarnya tidak perlu, cukup diri kita yang tahu, kita bersyukur kepada Allah, segala puji bagi Allah, cukup kita saja yang tahu. Karena ketika kita menceritakan kepada saudara-saudara kita, belum tentu mereka senang, atau hanya senang di depan kita, padahal di belakang kita dia menghibah kita. Makanya tidak boleh. Dan ketika kita bermimpi dengan Rasulullah, kita harus mengidentifikasi juga apakah di dalam mimpi tersebut ketika dia mengaku Rasulullah memberi syariat baru tidak kepada kita. Jangan-jangan nanti mengaku aku Nabi Muhammad, baca tulisan ini 100 kali, nanti kamu akan menjadi wali, misalnya seperti itu. Nah, itu bukan Rasul itu, Bapak Ibu. Itu udah jelas setan. Karena syariat itu sudah ditutup, tidak ada lagi penambahan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ke hadis berikutnya. Man asyaddan nas hubban li, an-nasu yawaddu ahadukum ayyarani bi ahlihi wa malihi. Di antara manusia yang paling keras cintanya adalah manusia ingin melihatku dengan keluarga dan hartanya. Jadi dengan begitu cintanya kita kepada Nabi, dengan menggebu-gebunya kita bercinta kepada Nabi, bagaimanapun caranya kita ingin berjumpa kepada Nabi, itu tandanya kita cinta. Nah, ketika kita mencintai seseorang dulu, kalau kita masih baru kenalan sama istri kita kan, nah, kita ingin selalu bersamanya walaupun di dalam mimpi. Nah, kemudian keutamaan bermimpi kepada Rasul. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ketika kita bermimpi kepada Rasul, keutamaannya artinya yang pertama kita melihat dalam keadaan bentuk dan sesuai fisik Nabi. Nah. Kemudian yang kedua, yang dimaksud melihat Nabi adalah melihat Nabi di akhir-akhir hayatnya. Karena ada dua penafsiran yang hadis tadi, man ra'ani fil manam fasayaroni fil yaqdah. Ada yang menafsirkan
Rasul, ketika kita melihat Rasul di dalam mimpi, seakan-akan kita melihat dalam keadaan nyata. Ada yang menafsirkan dia bisa melihat dalam keadaan terjaga, tidak tidur. Nah, ini ada beberapa kelompok menafsirkan seperti itu. Jadi kita bangun seperti ini melihat Nabi. Nah, ini dalil yang mereka gunakan. Ada yang misalkan ada yang mengaku-ngaku ketika membaca sesuatu, dia terjaga seperti ini pun Bapak Ibu, dia dapat melihat Nabi. Nah, itu ada yang mengatakan seperti itu. Cuman apakah benar atau tidak, wallahu a'lam. Hanya mereka yang mengaku seperti itu yang paham. Kemudian ada yang memahami ya Nabi hanya bisa dilihat ketika dalam mimpi. Nah, itu dalam mimpi saja. Jadi tidak dalam keadaan tidur. Tidak dalam keadaan terjaga. Nah, itu dua pendapat yang saya pahami. Karena ada memang beberapa kelompok dia bisa melihat Nabi walaupun terjaga seperti itu. Ketika membaca sholawat atau bagaimana, ada Nabi datang ikut membaca sholawat. Nah, seperti itu katanya. Tapi wallahu a'lam. Kemudian keutamaan mimpi Rasul, perintah Nabi hanya kebaikan. Jadi ketika kita bermimpi dengan Nabi, kemudian indikasinya jika Nabi memerintahkan sesuatu itu hanya kebaikan. Tidak ada perintah yang lain. Misalkan ketika kita bermimpi dengan Nabi, berbaktilah kepada orang tua. Misalkan disuruhnya seperti itu. Ada pesan-pesan. Kemudian hargai tetanggamu, berbuat baiklah, jagalah anakmu. Nah, seperti itu. Itu pesan-pesan yang baik. Tapi ketika kita mimpi dengan Nabi, kemudian ada pesan-pesan yang tidak keluar dari syariat, udah pasti itu bukan Nabi. Tapi ya Bapak Ibu, ingat, setan bisa mengaku-ngaku Nabi, tapi tidak bisa menyerupai Nabi. Nah, jadi kita sudah tahu seperti apa Nabi. Jangan nanti ada yang bercerita tetangga kita, aku bertemu Nabi, dia besar, tinggi seperti Nabi Adam. Oh, itu salah ya Bapak Ibu ya. Karena Nabi itu tidak tinggi dan tidak pendek. Nah, seperti yang kita baca di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Kemudian yang terakhir, keutamaan mimpi Rasulullah adalah tidak mengajarkan syariat yang baru. Tidak mengajarkan syariat yang baru, karena ada fenomena-fenomena nabi baru. Dia mengatakan bertemu dengan Nabi, dia diangkat menjadi Nabi, membawa syariat baru. Nah, ada kisahnya Ibnu Arabi kalau nggak salah, dia bermimpi bertemu Nabi. Dia mengarang sebuah karangan sebanyak 300 lembar. Jadi isinya itu adalah tentang ketuhanan, penganut wahdaniyah. Jadi Tuhan dan hambanya itu menjadi satu. Nah, itu aliran itu. Dia bermimpi dengan Nabi, dia menulis. Ditulisnya 300 halaman. Isinya tentang ketuhanan dan jadi Tuhan dan hambanya itu bersatu. Jadi di situ ada juga mengatakan Fir'aun masuk surga katanya. Karena Fir'aun juga Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhanmu yang maha tinggi. Nah, itu jadi Bapak Ibu, aliran seaneh apapun dan aliran sesesat apapun itu ada pengikutnya. Walaupun nabi palsu tetap ada pengikutnya, karena itu memang luar biasa pengaruhnya aliran tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin
kitab Syama'il Muhammadiyah kita tutup dengan materi ini, bermimpi dengan Rasul. Semoga apapun yang kita baca dan kita pahami selama beberapa kali pertemuan itu menjadi penumbuh cinta kita kepada Nabi. Jadi Bapak Ibu, cinta kepada Nabi jangan hanya kita cinta mengucapkan saja, tapi harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sunnah-sunnah Nabi kita hidupkan. Ya, kita hidupkan dari diri kita dulu sendiri, kemudian kita hidupkan di keluarga kita, kemudian kita hidupkan di kampung kita ini, perumahan kita ini, kemudian kita sama-sama meneladani, karena uswah kita adalah Nabi kita Muhammad. Taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatur rasul. Karena hanya warisan kitab, dua kitab, Al-Quran dan As-Sunnah, yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad SAW, sehingga kita tidak tersesat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Semoga jika ada waktu nanti kita lanjutkan, kita sama-sama baca kitab Sirah Nabawiyah mungkin ya, yang kita lanjutkan setelah kitab Syama'il Muhammadiyah. Terima kasih. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ustaz Tariqi yang telah memberikan pengajian pada subuh di hari ini. Mudah-mudahan dapat kita ambil makna. Bapak Ibu sekalian